warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A siap untuk menayangkan, menjelaskan tugas yang diberikan kepada kami kelompok A, yaitu penyajian data. Baiklah, kita akan mulai penyajian data. Penyajian data merupakan mekanisme atau aturan yang harus dibuat oleh seorang peneliti dalam rangka membuat laporannya. Secara umum, data-data disajikan kepada khalayak umum atau masyarakat untuk dapat dibaca dengan lambang atau angka-angka yang ditampilkan. Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang peneliti, baik individu maupun berkelompok. Tujuannya adalah untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian yang dilakukan, sehingga dapat dianalisis sesuai dengan standar keilmiahannya. Penyajian data juga banyak arti dan beberapa makna, namun kita ambil dua sajian dari para ahli Pertama, penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan oleh Juni 2010. Kemudian penyajian data juga adalah bagian integral yang tidak terpisah dalam pembuatan laporan penelitian yang disusun dengan langkah sederhana, tetapi membantu setiap orang untuk dapat memahami oleh Bambang Widianarko. Ada beberapa bentuk dan macam daripada penyajian data. Secara umum, pada proses penyajian data yang dilakukan untuk peneliti mengandung bentuk dan jenis karakteristik yang berbeda. Bentuk penyajian data yang akan kita bahas kali ini adalah pertama tabel. Tabel dengan segala macam dan jenisnya mungkin nanti akan diuraikan. Kemudian grafik atau diagram sama, ini juga beberapa jenis dan macamnya seperti batang, garis, lingkaran, dan gambar. Bentuk tabel Bentuk pertama untuk penyajian data adalah berbentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan cara yang paling mudah, artinya mudah kita lakukan dalam sejumlah penelitian statistika. Penyajian dengan tabel ini biasanya dipergunakan untuk kepentingan analisis perbandingan-perbandingan yang diperlukan dalam teori penelitian sosial. Tabel juga adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Ada beberapa macam bentuk daripada tabel ini, yaitu pertama tabel frekuensi data tunggal. Penyajian data tunggal dengan menggunakan tabel biasa disebut dengan istilah distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian ada lagi tabel frekuensi data dikelompokkan. Penyajian data berkelompok ke dalam bentuk tabel disebut dengan distribusi frekuensi data berkelompok. Kita akan lihat di bawah ini contoh Ini contoh tabel frekuensi data tunggal. Artinya datanya satu Di sini ada hanya nilai satuan 5, 6 sampai 10. Kemudian ada terusnya, kemudian ada jumlah siswa yang meraih nilai tersebut. Kemudian tabel frekuensi data berkelompok. Nah, ini nilainya artinya antara itu berkisaran. Jadi karena terlalu banyak antara 41 sampai 51 misalnya, ini diantarakan. Ada berapa orang atau berapa anak yang memperoleh nilai-nilai tersebut. Namun biasanya kalau di SD jarang untuk menemukan tabel seperti ini data kelompok. Di sini pakai panjang kelas dan lebar kelas, agak susah perhitungannya. Karena pakai log dan segalanya, biasa di SMA biasanya. Mungkin di SMP di kelas 9 bisa jadi untuk matematika. Tabel di atas dinamakan dengan tabel satu arah.
dilihat daripada isinya atau item yang kita teliti ya. Ini tabel satu arah karena berisi satu sajian data yang hanya satu karakteristik. Kemudian macam bentuk yang lain yaitu tabel dua arah. Tabel dua arah ini berisi sajian data mengenai hubungan antara dua hal. Jadi ada dua karakteristik yang berbeda yang akan ditampilkannya, misalnya tabel penjualan dan market perusahaan impor ya. Seperti tabel seperti ini ya. Jadi ada dua karakteristik ya. Kemudian tabel tiga arah, tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara tiga hal. Yang tadi dua hal, ini tiga hal. Ada tiga karakteristik yang berbeda yang akan kita tampilkan dari hasil penelitian ya, sebagai berikut. Misalnya meneliti jenis kelamin siswa ya dengan tingkatan sekolahnya. Jadi SD, SMP, SMA semuanya dijumlahkan. Dan dibatasi dengan lelaki, perempuan dan jumlah juga. Kemudian ada kelebihan dan juga ada kekurangan dalam bentuk tabel ini. Kelebihannya antara lain adalah mudah dalam menulis ya, karena kita hanya memberikan garis-garis. Kemudian teratur ya, karena tersusun rapi dan terlihat rapi ya, mudah dilihat. Kemudian kekurangannya apa? Tidak bisa menulis dengan lengkap karena tabel yang terbatas. Kedua, lembaran lebih banyak dibutuhkan ya. Jadi kalau banyak informasi atau banyak data mungkin tidak cukup untuk lembaran-lembaran yang dibutuhkan. Bagaimana cara penyajian data dalam bentuk tabel? Ini salah satu contoh diketahui nilai ulangan matematika. Nah, ini diambil secara acak ya. Kita menulis secara acak 80, 70, 85, 65, 70, 70 ini kan tidak teratur. Artinya secara acak ada data yang dikumpulkan. Nah, bagaimana untuk menyajikan? Sebelum menyajikan kita urutkan dulu data-data yang di atas, data nilai ulangan dari nilai terkecil sampai nilai tertinggi. Misalnya 65. 65 ada 2 anak. 70 ada 5 anak. 75 3 tambah lagi 4 7 anak. 80 ada 2 anak. 85 ada 3 anak dan 90 ya 1 anak. Jadi setelah diurut akan kita tahu bahwa ada nilai yang paling rendah ya, 60, kemudian nilai paling tinggi 90. Ini sudah terbaca. Kemudian dari sini kita tulis lagi atau dibuat daftar ya, daftar nilai tadi diurut lagi. 65 ada berapa? Ada 2, 70, ada 5, 75, ada 7, 80, ada 2, 85, ada 3 dan 91. Nah, dari ini kita masukkan ke tabel gitu. Kita pindahkan ya. Dibuatlah lajur dan kolomnya, baris dan garis ini ya. Pada kolom nilai, maka diisikan nilai yang tadi. Pada kolom jumlah siswa, artinya jumlah siswa itu siswa yang mendapatkan nilai yang dimaksud seperti ini. 65, 75, 70, 75, 40, 85 dan 90. Kita totalkan ternyata ada 20 siswa yang mengikuti ulangan. Contoh bentuk tabel yang tadi, ini contoh soal ya, diketahui data nilai ulangan matematika ya. Ada berapa? Ada 3 baris ini masih data acak ya, belum diurut. Jadi ada perintahnya sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Maka tadi sebelum kita masukkan ke tabel, kita urutkan dulu ya. Namun ini kita langsung saja kita masukkan ke dalam tabel. Kita untuk mempermudah ya. Kalau sudah lancar, sudah kita bisa menilai, kita bisa memilah, mungkin lebih cepat ya. Tapi kalau kita agak ragu maka disusun dulu
ya secara urutan-urutan yang seperti tadi, dari yang nilai kecil sampai nilai tertinggi. Lalu jangan lupa di atasnya ditulis tabel 1 misalnya, nilai ulangan matematika kelas 4, kelas 6. Masuk pada diagram. Ada beberapa diagram, bentuk diagram atau grafik hitungannya. Kita akan lihat di sini ada 4, 5, 6. Ada 6 yang memang biasa dipakai ya. Tapi untuk kita anak SD ya mungkin tidak semua ya. Pertama batang biasa, diagram garis, diagram gambar atau pictogram, diagram lingkar atau V, diagram histogram, dan diagram poligon. Barangkali histogram dan poligon ini kita berpakai untuk kelas SD. Kita bahas pertama diagram batang dari macam-macam grafiknya. Ya, diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Misalnya nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Dan data tahunan seperti harga barang dan dari tahun ke tahun. Jadi besar keuntungan dari tahun ke tahun. Itu bisa dilihat dari batang. Pada diagram batang akan ada gambaran berbentuk persegi panjang ya, atau balok ya, yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar. Tentu saja lebarnya sama ya, dan tidak boleh menempel, artinya berjarak. Lalu bagaimana nanti kita akan menyajikan ya, kita lanjutkan. Namun sebelum itu ada macam bentuk diagram batang. Seperti tabel, diagram batang juga memiliki beberapa bentuk. Ya, seperti tunggal, single set. Nah, itu grafik terdiri dari satu batangan untuk menggambarkan perkembangan dari suatu karakteristik. Grafik batangan berganda ada disebut multiple bar chart, yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal. Seperti contoh di bawah ini ada batang. Nah, itu yang sebelah kiri disebut single bar chart, yang sebelah kanan disebut multiple karena ada beberapa, bisa 2, bisa 3, dan bisa 4 dan lain-lain. Tapi tetap ini agak jarak ya, ada jarak yang di sini ada jarak biru kuning berjarak, biru kuning berjarak. Kemudian ada bentuk lain. Jadi ada juga yang bentuk diagram atau grafik itu ada 2 jenisnya, yaitu diagram batang vertikal atau tegak dan diagram batang horizontal atau datar. Ya, ini batangnya tegak ke atas dan yang batang. Kemudian apa sih lebih kurangnya atau kelebihan dan kurangnya? Ya, ada kelebihan diagram batang adalah bentuknya mudah ya, memudahkan orang untuk memahami secara langsung. Kemudian mudah dalam membandingkan statistiknya. Ketika diperlukan, mudah juga untuk mengetahui nilai statistik pada kurun waktu. Kekurangannya bagaimana? Diagram batang biasanya hanya menampilkan nilai total atau rata-rata, tidak menampilkan yang datumnya. Contoh soal diagram batang. Nah, ini biasa nilai yang tercantum dengan nilai acak ya. Kemudian sajikan data tersebut dengan menggunakan diagram batang. Tentunya kita bisa urut dulu nilai-nilai tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita daftarkan, bisa dimasukkan pula ke dalam tabel. Dari tabel ini baru kita masukkan ke batang. Bagaimana caranya? Tapi tetap jangan lupa di bawahnya ada objek atau nilai, kemudian di sebelah kiri tegak itu ada jumlah atau frekuensi, dan jangan lupa judul harus ditampilkan.
Cara membuat diagram batang. Kita lihat misalnya ada data hobi teman kelas kita ya. Misalnya yang membaca 3 anak, senam 10 anak, yang suka berenang 7 anak, dan yang bermain bola 15 anak. Nah, dari sini kita mau bikin diagram batang. Maka yang harus pertama kita lakukan adalah kita buat garis dulu, garis horizontal ya. Kemudian garis vertikal. Garis horizontal itu mewakili objek data ya. Sementara vertikal mewakili jumlah data. Bagaimana objek datanya? Seperti tadi membaca, itu kan hobi ya. Senam, berenang, main bola. Nah, ini dari sini kita lihat yang membaca itu hanya 3 ya. Jadi profesinya 3. Ya, maka kita lihat 3, di mana batasnya 3? Nah, berarti batangnya tingginya 3, mewakili jumlah data atau jumlah anak yang memperoleh atau menyukai hobi. Kemudian yang senam, kita lihat senam ada 10, maka ada 10. Kemudian berenang 7. Kemudian main bola 15 ya, paling tinggi. Nah, ini dia cara membuat diagram batang. Dan jangan lupa tetap judul di atas harus dicantumkan. Kemudian kita masuk diagram garis. Diagram garis berupa tampilannya garis-garis ya. Ini diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik. Jadi ada titik-titik yang merupakan hasil pertemuan sumbu X atau garis horizontal dan juga sumbu Y atau garis tegak. Pertemuan itu adalah yang kita katakan sebagai titik-titik. Ya. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, artinya bersambung ya. Misalnya kita lihat kelulusan tiap tahun pada sekolah kita. Apakah kelulusannya meningkat atau menurun ya. Begitu juga bisa kita lihat dari setiap masuk artinya siswa baru juga tiap tahun kita bisa katakanlah sebagai laporan masuknya anak baru di sekolah kita itu tiap tahun nambah atau berkurang. Ini dari diagram ini nanti bisa diketahui. Ya, ini bentuknya seperti ini ya, diagram garis itu ada titik-titik yang dihubungkan ya. Jadi buatlah sebenarnya seperti ini ya. Jadi sumbu datar yaitu sumbu yang horizontal dan sumbu yang tegak. Ya, sumbu datarnya merupakan perwakilan atau menyatakan kategori dan sumbu tegak merupakan perwakilan dari nilai atau frekuensi. Ya, sesuai namanya, diagram garis akan digambarkan membentuk garis ya. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama sebenarnya dengan diagram batang. Hanya batang ada lambang atau ada gambarnya ya, gambar persegi panjang itu yang tegak lurus. Tapi ini hanya titik-titik dan garis yang ditampilkan. Kita akan melihat bagaimana caranya ya seperti tadi, tapi sebelumnya kita lihat dulu kekurangan dan kelebihan dari garis ini. Ya, kelebihannya dari diagram garis adalah ya, melalui diagram garis kita bisa mengetahui cara langsung perkembangan dan dari pola yang tergambar. Kita bisa juga membandingkan 2 atau lebih diagram garis untuk menentukan perbedaan perkembangan dan beberapa data ya. Jadi mungkin ada 2 data bisa dimasukkan dalam diagram garis ya. Dan biasa masing-masing diagram diberi nama atau juga diberi warna yang berbeda ya. Kekurangannya apa? Hanya digunakan untuk data yang bersifat kontinu ya. Jadi kontinu ya. Seperti perkembangan misalnya kita sedang sakit, kita diukur setiap jamnya ya. Suhu tubuh misalnya. Jam 7 pagi di tes suhunya misalnya 40 derajat. Kemudian jam 8 dicek lagi
oh rupanya turun 38. Kemudian jam 8 dicek lagi ke jam 9 menjadi naik misalnya. Ini kan perkembangan suhu tubuh si pasien. Ya, perlu kelebihan dalam membaca diagram ini ya, perlu ketelitian karena semakin banyak garis misalnya dan akan kita lihat saling berpotongan, itu yang agak sulit kita baca. Nah, ini ada contoh soal ya, contohnya soal sama nilai IPA ya kelas 5 ini diurut datanya tidak terurut, jadi masih acak disebutnya ya. Sebelum disajikan ke dalam diagram garis, maka kita urutkan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kita urutkan, kemudian kita daftarkan, baru kita masukkan ke dalam diagram garis. Caranya bagaimana? Sebenarnya sama ya, sama dengan diagram batang. Kita lihat dulu datanya, misalnya data penjualan beras dalam satu pekan. Hari Senin 30 kuintal ya, Selasa 100, Rabu 70, Kamis 130 kuintal, Jumat 70 kuintal, Sabtu 150 kuintal. Nah, kita beri gambar garis dan baik horizontal maupun vertikal. Kemudian kita masukkan objeknya di garis horizontal. Kemudian kita juga masukkan nilai atau frekuensinya, ya besarnya atau jumlah daripada satuan berasnya. Nah, dari sini kita lihat Senin itu ada berapa? 30 masukkan. Buat titik di 30. Kemudian hari Selasa ada 100, kita titikkan di garis 100. Hari Rebo 70, kita titikkan di garis 70. Kamis juga masuk pada 130. Kemudian Jumat sama dengan Rabu ya, 70 kuintal, dan hari Sabtu ternyata paling tinggi 150 kuintal. Nah, titik-titik ini ya yang nantinya kita hubungkan dengan garis. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Nah, jadi nampak sebuah diagram garisnya. Tetap jangan lupa judul dari diagram. Masuk sekarang diagram gambar ya. Diagram gambar ini diagram yang kita sebut juga sebagai piktogram ya. Piktogram ya. Merupakan menampilkan data dalam bentuk gambar-gambar sesuai dengan objeknya tentunya ya. Kalau objeknya siswa atau orang, gambar orang. Kalau objeknya buah-buahan, mungkin gambar buah gitu kan. Jadi piktogram bentuk penyajian datanya dalam bentuk gambar-gambar yang digunakan sesuai dengan objek yang dideskripsikan. Apa sih lebih kurangnya? Kelebihan dari piktogram adalah lebih mudah dipahami dan lebih mudah dalam menentukan banyaknya data. Karena ada gambarannya ya. Kalaupun kita tidak bisa baca gitu kan, orang bisa melihat dengan gambar. Maaf ya. Jadi kemudian kekurangan piktogram adalah kurang cocok untuk menyajikan data yang ukurannya tidak bulat. Nah, repot nih. Masa ada gambar separuh, kan lucu ya. Jadi jika gambarnya satu orang mewakili 10, maka untuk menjadikan 5 orang gambarnya hanya setengah. Ini kekurangannya. Tak mungkin kan gambar orang. Misalnya kalau satu orang 10. Nah, kalau dua orang nanti dibagi 5 ya, orangnya dipotong-potong ya. Kemudian diperlukan kreativitas untuk membuatnya ya, mungkin biar bagus gambarnya. Nah, contoh soal diagram gambar misalnya nih ada jumlah panen apel ya. Nah, itu ada panen pertama sampai panen keempat ya, masing-masing 30 kg, 60, 40, 50. Lalu minta disajikan dalam bentuk gambar ya atau piktogram. Kita lihat, kita buat tabelnya seperti ini ya, dengan di atasnya ditulis kolom panen dan juga kolom jumlah. Misalnya panen pertama, panen kedua, panen ketiga, panen keempat. Panen pertama 30. Bagaimana kita akan memberikan gambarnya?
Kalau saja gambarnya satu gambar mewakili 10 apel misalnya, maka kita tulis panen pertama 30 ya 3 apel. Panen kedua 60 berarti 6 apel. Panen ketiga 40 berarti 4 apel dan 55 apel ini. Ya. Ini yang apa? Tidak ada misalnya 45. Kalau ada 45 repot, mesti ada lagi mewakili separuh atau 5 apel, bisa saja apelnya dibagi 2. Ya, ini emang kekurangannya tadi. Ya, tetap jangan lupa judul. Nah, gimana caranya? Sama ya, cara membuat diagram gambar. Misalnya kita harus urutkan dulu atau kita klasifikasikan daripada data kita. Misalnya data rata-rata absen siswa ya. Kelas 6 per bulannya. Ini ada per bulan sampai Juli sampai Desember mungkin ya, 1 semester. Ya. Di bulan Juli ada 2 anak nih rata-rata ya, 1 bulannya 2 anak. Agustus 3 anak rata-rata. September 5 anak, Oktober 4, November 1 anak, dan bulan Desember nihil ya. Mungkin Desember itu kan ulangan ya, jadi anaknya masuk semua nih, nggak mungkin ya. Kita sajikan dulu bentuk tabel, kita buat bentuk tabel dengan 2 kolom ya, kolom bulan dan kolom jumlah siswa ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Di Juli ada 2 anak, maka kita bikin dulu satu anak itu mewakili apa. Ternyata satu gambar anak itu mewakili tetap 1 siswa, maka kalau 2 anak menjadi 2 gambar. Agustus 3 anak, 3 gambar. September 5 anak, 5 gambar. Kemudian Oktober 4 anak, 4 gambar. November 1 anak ya 1 gambar. Desember karena nihil tidak ada ya, tidak ditulis gambar. Oke, jangan lupa tetap rata-rata absensi siswa kelas 6 semester ganjil menjadi judul di atasnya. Kemudian kita masuk pada diagram lingkaran atau diagram V ya. Nah, grafik yang menggambarkan perbandingan nilai dari suatu karakteristik. Untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan, suatu data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring. Ya, juring-juringnya sesuai dengan data ya. Jadi bagian-bagian dari keseluruhan data tersebut dinyatakan dalam persen atau derajat. Karena satu lingkaran atau satu bulatannya itu kan totalnya 360. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di lingkaran ada juring-juring nih, juring merah, juring biru ya, juring hijau. Ini merupakan perwakilan dari besarnya atau luasnya objek yang menjadi penelitian. Jadi diagram lingkaran biasa digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Nah, di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen, boleh ya, persen misalnya 40%, 30% atau derajat. Ya, derajat itu di atasnya ada seperti tanda 0 ya. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi yang ada pada data. Sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan nilai datanya. Ya. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh tetap persentasenya dinilai atau ditulis 100%. Sementara itu jika juring dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh total sudutnya adalah 360 derajat. Apa sih kurang dan lebihnya atau lebih dan kurangnya? Kelebihan diagram lingkaran itu menghemat space ya, tempat. Jadi karena diagram lingkaran tidak memerlukan banyak tempat ya. Cukup kecil asal kelihatan juring-juring walaupun tanpa nilai, orang akan melihat yang mana lebih luas, yang mana lebih kecil. Secara langsung dapat memperlihatkan perbandingannya. Jadi masing-masing juring akan mewakili besar kecilnya frekuensi data. Kurangnya apa? Lingkaran tidak memperlihatkan ukuran
atau frekuensi masing-masing. Jadi hanya apa? Hanya bacaan sebenarnya. Nah, di sini ada misalnya kita memperlihatkan nilai ya. Nah, kita mempergunakan adalah rumus-rumus. Ya, ini tidak ada datanya, cuman barangkali dari sini untuk menentukan besaran-besaran juringnya itu dengan rumus diagram lingkaran adalah besar sudut, ya artinya sudut yang akan mewakili data itu frekuensi per jumlah data dikali 360. Itu kalau kita menggunakan derajat. Ya. Bila kita menggunakan lingkaran dalam bentuk persen, maka frekuensi per jumlah data dikali dengan 100%. Ya. Jadi hasil ya, ini bukannya nama objek ya. Kalau bisa dibikin 100 derajat, nah ini sebenarnya mewakili 27% dari nilai total. 70 derajat mewakili 16% dari nilai total objek atau tabel data. Ya. Untuk lebih jelas mungkin kita bisa perhatikan ini. Cara membuat diagram lingkaran. Pertama tetap kita tulis datanya, kita rekap datanya ya. Seperti ini. Jadi pedagang ada 12, artinya ini orang tua ya, orang tua siswa itu ada yang pedagang, ada yang guru, ada yang karyawan, ada yang nelayan. Dan ternyata dari 40 siswa ini orang tuanya 12 pedagang, 3 orang guru, 7 karyawan dan 18 nelayan, karena memang ini tinggalnya di pesisir pantai ya. Nah, untuk masuk ke dalam lingkaran kita tulis dulu. Jadi pedagang misalnya 12, sementara totalnya 40, berarti 12 per 40 dikali 360 derajat. Jadi setiap jumlah objek beberapa data itu ya, dagang, guru, dan karyawan serta nelayan akan dibagi dengan total jumlah. Nah, kita dapat gini. 12 per 40 dikali 360 ternyata 108 derajat. Guru 3 per 40 dikali 360 derajat menjadi 27 derajat. Karyawan juga begitu, 63 derajat, nelayan 162 derajat. Nah, bagaimana caranya memasukkan derajat tersebut? Kita buat lingkaran dulu. Kemudian kita masukkan garis pertama ya, atau jari-jari, sembarang boleh ya, tidak harus lurus ya. Kita boleh awali dengan satu garis ini ya, tapi nggak perlu lurus, boleh kita ambil di sini atau boleh di sini boleh. Nah, kemudian untuk 108 derajat nggak mungkin kita asal kan ya, kita gunakan alat yaitu penggaris busur. Nah, dari penggaris busur ini kita lihat dari garis yang lurus ini ada 108. Nah, ini saja 90. Oh, ini 100 lah, kira-kira di sinilah ya, kira-kira di sini baru kita garis. Ya. Kita garis ya sehingga menjadi seperti ini. Jadi pedagang ada di sebelah sini. Kemudian masukkan lagi. Nah, untuk yang kedua 27 derajat. 27 derajat kita lihat dari garis ini ya, kira-kira berapa gitu kan. Ya, kira-kira di sini, maka kita kasih garis. Nah, ya kan? Nah, dapat seperti ini ya. Nanti ya kita kalau contoh di rumah bisalah pakai penggaris yang besar gitu ya. Ini karena laptop atau ini harus agak sulit memang ya. Kemudian kita masukin lagi dari garis yang tadi ya. Yang setelah kita dari 27, maka kita karyawan saat 63 derajat. Kita lihat nih 63 derajat nih. Dari sini nih ya. Ini mungkin penggarisnya harusnya lebih ke sini ya. Kita lihat 162 di mana 162? 63. 63 itu 63. Nah, kita garis ya. Nah, jadi seperti ini pembagiannya. Bagaimana dengan nelayan? Nelayan sisanya ya, sini sisanya ya. Hanya kalau kita bisa tulis, ini tulis saja objeknya tadi, objek datanya ya, pedagang, guru, karyawan.
nelayan ya. Dari sini walaupun kita tidak ada angka-angka, kita akan melihat oh ternyata nelayan lebih banyak gitu ya dan guru lebih sedikit. Itu barangkali ya cara membuat diagram lingkaran. Ya, tentu tidak lupa ya di atas itu diberikan judul diagram lingkaran orang tua siswa kelas 4. Artinya sebenarnya apa pekerjaan ya. Diagram histogram ya. Histogram ini penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak ya. Sama dengan diagram batang atau diagram balok ya. Tapi ini antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak, dia rapat ya. Merupakan lebar interval dimulai dari tepi bawah sampai tepi atas. Nah ini karena menggunakan tepi bawah, tepi atas, pasti ini ada panjang kelas dan lebar kelas. Ini mungkin atau anak kelas SD tidak belum sampai pada ke sana. Ya, cuman kita berikan ini sebagai contoh saja ya, sebagai tambahan ya untuk mengetahui bahwa ada selain yang di atas ada tambahan juga, ternyata ada diagram histogram. Kemudian ada juga diagram poligon. Poligon ini sebenarnya secara gambar kita bisa lihat ya gabungan antara balok dan garis ya kalau kita lihat nantinya. Nah di sini ada dua kata poli dan gon, artinya sedangkan arti gon adalah titik, berarti banyak titik ya. Sehingga poligon dapat diartikan sebagai satu sudut yang banyak. Ada dua jenis poligon, yaitu poligon tertutup dan poligon terbuka. Dikatakan poligon terbuka atau tertutup jika titik awal dan titik akhirnya bertemu pada satu titik. Poligon terbuka ditandai dengan titik awal dan titik akhir tidak bertemu pada suatu titik. Jadi penyajian data kelompok bentuk poligon termasuk ke dalam poligon terbuka. Ini juga sama ya, di SD nggak dipakai nih kan, belum sampai lah ya. Nah mungkin di SMA apa. Nah ini kalau kita lihat kayak gabungan antara diagram garis dan diagram batang atau balok ya, cuma nyerapat. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.